Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Lady. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian berbincang-bincang dengan narasumber spesial kita hari ini dengan acara OBEC, Opini Best Employee Championship. Oke, tentang tema podcast kita hari ini yaitu membahas emansipasi wanita di lingkungan kerja. Wah, temanya udah seru banget nih. Mungkin kita langsung saja ya. Tentang narasumber spesial kita hari ini, beliau merupakan seorang finalis BEC selama 5 tahun, pernah menjuari BEC 1 kali dan 2 kali finalis BEC. Wah, penasaran banget kan? Langsung saja kita panggil Pak Dwi Aji. Hai Pak Ledi. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar juga Pak Ledi? Alhamdulillah baik juga Pak. Oke Pak, hari ini aku ingin mengajak Pak Dwi Aji membahas tentang emansipasi wanita di lingkungan kerja. Aduh, temanya berat banget nih. Nah, sebenarnya kayak salah nih. Gak apa-apa Pak, tenang, jangan insecure, jangan ngedown dulu. Karena kalau kita membahas tentang emansipasi wanita, kita juga membutuhkan opini atau pandangan dari Bapak sebagai laki-laki tentang emansipasi wanita di lingkungan kerja itu seperti apa? Ya, jadi kalau dari saya ya Pak ya, emansipasi wanita di lingkungan kerja yaitu kesetaraan antara wanita dan pria terkait hak-hak dan kewajiban selama dia bekerja. Jadi tidak ada yang menjatuhkan berdasarkan perbedaan genre dan sebagainya, tapi sebenarnya dibikin sama rata gitu Pak. Wah, oke, menarik banget nih. Mungkin Pak kira-kira salah satu contoh emansipasi wanita di kehidupan nyata lingkungan Bapak ada nggak Pak? Ya, kalau di kehidupan saya ini ada dua ya Pak, antara kehidupan lingkungan pribadi saya dan lingkungan kerja saya. Ada dulu di mana? Oh, ada pilihannya ternyata. Iya. Oke, kita pilih. Saya pilih yang pertama dulu deh, pribadi ternyata. Yang pribadi ya. Yang pribadi ini sebenarnya juga ada dua sih Pak Ledi. Jadi ada di kehidupan saya itu ada dua Sri Kandi yang luar biasa ya Pak ya. Yang pertama adalah almarhum ibu saya ya. Jadi almarhum adalah staf kesiswaan dari sebuah universitas swasta ya Pak ya. Beliau adalah tulang punggung keluarga saya selama SMP, sejak masuk SMP. Nah, saat di SMA beliau juga dapat cobaan lagi, dia jadi dipensiunkan dini dari universitasnya, sehingga dia tidak punya pekerjaan ya. Nah, namun berkat beliau punya kompetensi memasak gitu ya, almarhum punya kompetensi memasak, sehingga keluarga saya mempunyai alternatif pencarian nafkah hidup gitu ya. Beliau dari kemampuan memasak itu, keluarga saya bisa mencari tambahan penghasilan dari jual makanan, catering dadakan, pasar makanan, sehingga saya bisa diantar sampai di Jakarta ini Mbak Ledi. Kapan-kapan kita bisa nyobain nih makanan ini. Kemudian kalau yang kedua adalah istri saya. Jadi istri saya itu beliau adalah hatim itu sejak kecil ya. Jadi beliau tinggal di saudaranya. Beliau dibesarkan dan mempunyai motivasi hidup untuk merubah hidupnya ya. Jadi alhamdulillah saya mendampingi mereka, beliau sejak kuliah ya. Jadi saya cukup bangga karena beliau dapat prestasi yang luar biasa. Beliau adalah lulusan terbaik ketiga saat itu dengan lulusan kumlot dan beliau 3,5 tahun menjadi sarjana di ITS Surabaya. Nah, begitu besarlah potensi beliau saat mempunyai potensi dan menghargai itu, sehingga saya sebagai suami, saya mempersilahkan beliau untuk bisa berkarya dan mengembangkan potensinya. Kalau saya harus tutup potensinya, maka beliau akan menjadi orang yang berkurang lah potensinya gitu sih Mbak Ledi ya. Wah, keren banget ternyata Pak Dwi Aji dikelilingi 2 Sri Kandi yang luar biasa hebat. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya emansipasi wanita tokohnya di lingkungan kerja ada nggak Pak? Lingkungan kerja ya yang jelas Mbak Ledi lah. Mbak Ledi kan sudah terlihat nih yang baru-baru bulan Juli kemarin ya. Jadi Mbak Ledi itu memenangkan peringkat 6 dari 51 wanita kategori lomba wanita ya, Ulba Youth Fresh tahun 2022 tahap 1 gitu ya. Peringkat 46 lagi, 50 besar gitu, di tingkat all genre sampai 500 peserta. Nah di situ dilihat ya Mbak Ledi ya, bahwa mohon maaf nih Mbak Ledi adalah seorang perempuan, seorang partner lah gitu, bukan karyawan gitu ya, tapi memiliki kesempatan yang sama yang dengan seluruh karyawan dan peserta yang terdaftar di lingkungan Youth untuk mengikuti kompetisi ini gitu ya. Jadi lingkungan kita itu sudah tidak menunjuk perasaan merendahkan partner, merendahkan perempuan, tapi
dengan adanya lomba ini kita bisa bersaing sama-sama. Nah, kompetensi dilombakan adalah olahraga. Sehingga salah satu peserta terbaik adalah Mbak Lady gitu. Oh, saya senang nih dengan mungkin kalau dari saya sedikit ya, tetap lakukan yang terbaik dan usaha yang maksimal. Oke, kita skip tentang saya. Mungkin ada contoh lainnya, Pak? Ya, kalau contoh lainnya ini yang jelas ada 3, yaitu yang Bu Sarah, Bu Cindy, dan Bu Endang. Beliau adalah leader Yuti yang telah terbukti di kelasnya lah, dah melawan di internasional dan membawa nama Yuti dengan baik. Nah, namun saya tidak akan membahas itu ya Mbak Lady ya. Yang baru-baru ini yang kelihatan adalah di ajang BEC 2022 golongan generalis. Jadi di situ ada golongan generalis, golongan 1 dan kategori 2. Nah, dilihat dari tahun ke tahun ini yang menurut saya ya Mbak ya, itu kandidat BEC perempuan yang terbanyak yang lolos di finalis gitu ya, di kategori 1 dan kategori 2. Jadi yang kategori 1 itu ada Bu Dewati, ada Mbak Intan, ada Bu Eli, sedangkan kategori 2 itu ada Mbak Asri, Mbak Elis, dan Mbak Puji. Nah, kalau secara perhitungan, secara persentase itu sekitar 30% dari seluruh kandidat BEC. Bayangkan aja 30% ya. Jadi 70%-nya adalah laki-laki dan 30% perempuan. Nah, berarti saat penyeleksian di tahun terlihat bukanlah genre, melainkan hasil dari performance dan kompetensi masing-masing individu yang dinilai dalam ajang itu. Sehingga dapat disimpulkan perusahaan dan pimpinan kita yang sudah memberikan kesetaraan dalam berkarya dan berkompetisi bagi semua orang, khususnya bagi wanita. Nah, beliau-beliau wanita kandidat BEC ini juga mempunyai peran luar biasa loh di hidupnya, yaitu sebagai seorang ibu dari masing-masing anaknya, kemudian dari sebuah orang istri bagi masing-masing suaminya, dan karyawan perusahaan ya, yang pastinya memiliki kompetensi terbaik, kemudian yang bisa menjadi finalis di BEC tahun ini. Coba lihat ya. Setuju banget Pak. Memang beliau itu contoh inspiratif bagi karyawan-karyawannya. Benar, khususnya perempuan ya Mbak ya. Iya betul sekali. Oke, sayang sekali waktu kita habis. Padahal lagi seru banget di pembahasannya. Iya, benar. Mungkin ada kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan tentang pembicaraan kita hari ini? Oke. Saya sih sederhana ya menyampaikan. Jadi kalau sebagai laki-laki memang kita ditargetkan sebagai orang yang kuat, sedangkan perempuan ditargetkan orang yang bersih ya. Jadi memang kalau laki-laki lebih kuat, kita tidak boleh bisa bilang bahwa laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Sedangkan perempuan lebih bersih mungkin ya, tapi kita nggak boleh bilang bahwa perempuan adalah lebih baik dibandingkan laki-laki. Nah, daripada kita saling menyalahkan ya Mbak ya, jadi di era kondisi saat ini yang sangat tidak menentu, berubah-berubah lah, ayolah kita sebagai generasi yang masih aktif dan berkarya ini, kita berkompetisi di segala bidang gitulah. Nah, salah satunya adalah kompetisi ini adalah model kompetensi ya Mbak ya. Kompetensi ini di luaran itu semakin berat ya, di challenge semakin berat. Kompetensi adalah modal untuk berkompetisi dan berkarya. Alhamdulillah sih di perusahaan kita sudah menerapkan penilaian berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan genre maupun berdasarkan masa kerja. Nah, terkait masalah genre, saya itu menghargai dan mengapresiasi dari pengalaman pribadi saya dan lingkungan kerja, khususnya untuk wanita yang berkeluarga dan memiliki karir tetap bekerja mengembangkan kompetensi yang masing-masing. Alasannya mereka memiliki multi pekerjaan dalam hidupnya dan mereka bisa konsisten menjalankan, apalagi menjadi BEC ya. Nah, mereka di dalam kerjaan hari-hari di rumah bisa jadi istri buat suaminya, ibu buat anak-anaknya, dan sebagai karyawan di perusahaannya. Jadi mohon jangan merendahkan mereka gitu, namun apresiasi mereka. Setuju banget nih sama syaratnya Pak Dwi Haji. Mungkin sedikit dari saya, percayalah bahwa kita khususnya para wanita juga mampu memberikan kontribusi dalam lingkungan kerja kita dengan terus menggali potensi-potensi yang ada di diri kita dan terus berkarya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. See you next time. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa.